Selamat malam, Shalom. Kita kembali mau belajar, saudara. Sudah banyak materi yang sudah kita bahas dari sepanjang kisah Kitab Wahyu. Kita memasuki bagian-bagian belakang, yaitu bagian-bagian terakhir dari Kitab Wahyu. Nah, ini masuk ke pasal 15. Saya percaya kita tetap semangat. Amin. Ya. Nah, saudaraku, kita kenapa bahasnya ini selalu ada sisipan-sisipan. Ya, misalnya waktu kita bahas Materai, di situ ada sisipan tentang 144.000 orang. Kemudian waktu sangkakala ada 2 saksi Allah dan sebagainya. Memang itu dimasukkan oleh Tuhan di dalam kisah-kisah tersebut. Sehingga mau nggak mau saya tidak bisa langsung ya serentak menghabiskan materi dari awal sampai akhir. Tapi begitu maju kita bahas dulu apa yang disisipkan itu. Dengan demikian kita bisa mendapatkan pemahaman yang komplit. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua tetap antusias. Amin. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah tentang cawan murka Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi makin ke belakang saya melihat makin berat bobotnya dan makin penting buat kita semua. Saya berharap kita benar-benar bisa menangkap pemahaman di dalam materi-materi yang disajikan ini. Baik saudara, kita akan melihat dari yang pertama, slide-nya. Ya, 7 cawan murka Allah. Wih, dengernya udah ngeri, saudara. Pertama yang kita bahas waktu awal-awal adalah tentang materai. Kita tahu arti materai, segel yang dibuka. Kemudian setelah materai semua dibahas, dan materai artinya adalah segel dibuka, artinya belum tentu peristiwanya terjadi tepat seperti itu berurutan, tapi potensinya akan seperti itu. Kemudian kita bahas tentang sangkakala. Sangkakala artinya apa, saudara? Peringatan, warning, betul? Supaya kita orang-orang bertobat. Nah, itu sudah kita bahas. Jadi sepertiga, darat, laut, udara, terjadilah bencana. Kenapa sepertiga? Karena ini baru peringatan. Dan di situ ada kisah-kisah yang menjadi sisipan-sisipan yang kemarin kita sudah bahas. Tentang 2 saksi Allah, 144.000 orang Israel yang diurapi, dan 3 malaikat yang menginjil. Sungguh luar biasa. Dan kita juga membahas tentang perempuan dan naga. Dan kita juga bahas tentang binatang-binatang yang keluar dari dalam laut. Kita bahas juga antikris. Dan hari ini kita akan bahas 7 cawan murka Allah. Kemarin materai, sangkakala peringatan, yang ini final. Amin. Final. Jadi ini adalah terakhir bencana-bencana yang Tuhan berikan. Setelah ini tidak ada lagi. Kalau enggak bertobat juga kelewatan. Ya, kita akan mulai. Yang pertama kita akan melihat Wahyu 15 ayat 6 dan 8. Silakan istri saya akan membacakan. Dan 7 malaikat dengan 7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir 7 malapetaka dari 7 malaikat Puji itu. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini bahwa yang ada saudara lihat itu adalah bait suci yang ada di mana? Di mana? Di sorga, bukan yang ada di bumi. Jadi ada 2 bait suci.
Yang di bumi dikuasai oleh siapa? Antikris. Yang di atas itu tempat Allah. Ya, jadi bedakan. Nah, ini yang disebut ini adalah bait suci yang ada di sorga. Nah, lihat di situ ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka, dengan ketujuh cawan murka keluar dari bait suci. Dan bait suci itu ayat ke-8 dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Nah, perhatikan di sini ada penekanan tentang bait suci. Kalau saudara membaca Alkitab apalagi 2-3 ayat disebut, saudara harus ekstra memperhatikan. Dan ketika saya membaca itu saya mengerti kenapa Tuhan kalau yang lain tidak dari bait suci. Materai dari kitab ya yang tergulung. Sangkakala dari terompet, yang ini kenapa dari bait suci. Nah, ini kita harus pelajari. Ternyata saudara setelah saya pelajari, saya mendapat pemahaman seperti ini. Ya, silakan. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, perhatikan di situ keluar dari bait suci, mereka diberikan oleh salah satu makhluk yang kemarin pertama kita bahas, salah satu dari 4 makhluk itu memberi cawan emas, mangkok emas, isinya murka Allah, kemarahan Tuhan, 7, angka genap, angka sempurna. Jadi di situ ditumpahkanlah nanti kemarahan Tuhan dengan sempurna, saudara. Nah, pertanyaannya di sini yang seperti saya sampaikan tadi, mengapa malaikat-malaikat pembawa cawan murka Allah munculnya dari bait suci? Nah, kita harus mempelajari dengan jelas bahwa ini bentuk hukuman. Pertanyaannya begini, kenapa orang dihukum? Karena apa kira-kira orang dihukum? Bersalah, berdosa, tapi berdosanya terhadap apa? Pelanggarannya terhadap apa? Saudara harus mengerti itu, sehingga ada keadilan ketika dihukum, nggak main hukum aja. Kalau saudara di jalan dengan membawa mobil, kemudian saudara tertib, saudara teratur, tidak melanggar, dihukum mau nggak saudara? Nggak mau. Kenapa? Karena saya merasa benar. Tetapi kalau kita disalahkan harus ada dasarnya. Nah, orang di bumi itu akan mengalami malapetaka yang mengerikan, 7 cawan murka Allah atau 7 mangkok emas murka Allah. Saya salah apa dihukum? Mari kita akan lihat di sini, karena hukuman kepada dunia dicurahkan akibat apa? Melanggar apa saudara? Hukum Allah. Hukum yang mana? Hukum Taurat. Jadi ketika Tuhan menghukum, ada dasarnya. Kenapa saya dihukum? Karena kamu melanggar hukum Taurat. Ada banyak sekali. Yang pertama pasti 10 perintah Allah. Betul? Yang kedua, yang sampingan-sampingannya itu banyak sekali. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, makanan ini, dan sebagainya. Ternyata seluruh manusia melanggar hukum Taurat. Dan hukum Taurat adalah pilihan yang diambil oleh Adam dan Hawa ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena hukum Taurat berisi perintah tentang baik dan jahat, saudara. Ketika dipilih dia harus konsekuen. Dan semua orang harus konsekuen. Udah, lu pilih hukum itu. Maka yang melanggar harus dihukum. Padahal Allah tidak ingin ada hukum waktu itu. Dia ingin ada kehidupan di mana mereka hidup di sorga yang ada di bumi, yaitu Taman Eden. Tidak ada yang buruk di sana. Semua baik. Semua amat sangat baik. Kenapa manusia milih hukum? Nah ini saudara. Nah di dalam Alkitab kemudian kita lihat Roma 3 ayat 19, silahkan istri saya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Dahsyat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Dengan demikian jelas sekali ketika Taurat dibuka, dibeberkan, maka semua orang yang melanggar
harus dihukum. Karena itu keluar mereka dari bait Allah. Karena bait Allah menggambarkan sebuah sistem. Sebuah sistem agama, sistem hukum yang berlaku, yang harus ditaati. Dan seluruh hukum Taurat sebenarnya ada di dalam semua agama. Dalam agama apapun ada Taurat, pasti dilarang mencuri, membunuh, berdusta, betul nggak? Dan segala yang lain. Haleluya, masalahnya yang kita tahu apakah ada manusia yang tidak melanggar hukum Taurat? Ada nggak kira-kira? Bahkan pendeta pun melanggar hukum, masih ada. Kita semua melanggar hukum Taurat. Nah ini saudara, jadi saudara harus ngerti keadilan Tuhan diberikan. Ya Tuhan sangat adil. Baik, kita lanjut. Kemudian Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ya, terus? Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Iya. Saudara perhatikan yang pertama adalah dicurahkannya cawan ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patung. Ada indikasi bahwa karena ini berhubungan dengan scan, sehingga mereka terkena radiasi. Dan ditambahkanlah radiasi itu suatu kutuk atau hukuman. Sehingga orang yang memiliki tanda itu yang berjual beli dengan menggunakan tanda barcode itu akan mengalami bisul yang sangat mengerikan, bisul yang jahat dan berbahaya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sampai tidak terangkat, jangan pasang barcode. Kita berusaha belajar nanti bertahan hidup tanpa berjual beli. Entah gimana caranya. Kalau sampai tertinggal. Amin. Saya warning dulu. Karena ini akan menimbulkan sebuah sakit penyakit yang sangat mengerikan dan menyakitkan. Lanjut. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Iya, perhatikan saudara, ini sebenarnya udah ada peristiwa sebelumnya. Ketika meteor jatuh pada saat sangkakala dibunyikan. Tetapi waktu itu hanya berapa? 1/3. Tetapi sekarang ketika cawan ini dimuntahkan, ditumpahkan ke atas laut, apa yang terjadi? Seluruh air laut menjadi darah. Seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam. Bisa bayangin gak mayat-mayat ikan itu naik semua jadi bangkai, baunya kayak apa itu laut saudara. Dan orang udah gak bisa nangkep apa-apa lagi. Orang-orang udah pasti gak bisa lagi ke laut karena sangat menjijikan. Jauh lebih besar dari peristiwa tsunami ya. Beberapa belas tahun yang lalu, ya, ketika kejadian di Aceh dan di sekitar wilayah pantai di Asia Tenggara. Itu aja katanya ada seorang hamba Tuhan yang juga dokter pernah cerita kepada saya ketika mereka mengadakan baksos ke sana, ke Aceh saudara. 2 kilometer sebelum sampai ke pantai, itu bau bangkai sudah menerpa. Bayangkan 2 kilometer. Kalau kayak begini, akan seperti apa? Ya busuk semua. Lalat-lalat, penyakit pasti jadi banyak. Mengerikan luar biasa. Seluruh laut orang gak bisa makan ikan lagi. Ya lanjut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Dan semuanya menjadi darah.
Saya bingung kita nanti kalau misalnya nggak diangkat, sampai pada masa ini nggak bisa minum. How to drink? Oh, minta air hujan. Ingat, air hujan asalnya dari air laut dan air-air yang di sekitar yang bisa menguap, betul? Ingat, udah jadi darah. Hujannya hujan darah. Ngeri ya. Makin sebel dah ikut pelajaran ini. Bahaya nih Pak. Tapi tenang, kita lanjut. Ya, ini belum selesai pelajaran. Lanjut. Nah, di situ ada disisipi tentang pernyataan keadilan Allah. Apakah Allah adil dengan menghukum dunia sekejam itu, seberat itu, sedahsyat itu? Apakah Tuhan adil ataukah dia berlebihan? Mari kita akan melihat. Ya. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ya, adil engkau. Malaikat berseru, adil engkau. Kenapa? Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Iya, di situ dikatakan adil engkau karena mereka juga telah menumpahkan darah orang kudus, para nabi yang memberikan peringatan, yang mengajak mereka datang kepada Tuhan. Mereka selalu memberontak berapa tahun? Ribuan tahun, saudara. Tidak digubris, udah dikasih penginjilan dengan 2 nabi yang sangat hebat. 144.000 orang Yahudi yang diurapi, plus 3 malaikat besar di atas langit. Apa masih kurang peringatan itu? Ya, berikut. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Perhatikan saudara, Tuhan setiap melakukan sesuatu, dia harus menguji apakah ini benar, adil, sesuai, apakah berlebihan. Tuhan kita luar biasa. Amin. Dan dia melakukan semua adil, tidak semena-mena, tidak seenaknya, tidak sembarangan, saudara. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Next. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Wow. Ini saudara, ngeri banget saudara. Kenapa? Karena ada malaikat yang berikut, saudara, yang keempat, menaruh cawannya, menumpahkan cawannya ke atas apa? Matahari, sehingga matahari bersinar mungkin berapa kali lipat atau berapa puluh kali lipat teriknya sampai diberi kuasa untuk menghanguskan apa? Manusia. Ini sangat luar biasa mengerikan. Nah, mari kita lihat. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Perhatikan di sini, dan manusia dihanguskan oleh apa saudara? Panas api yang dahsyat. Dan mereka perhatikan, mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka. Perhatikan itu, mereka mengalami penderitaan, mereka malah menghujat, dan mereka tidak juga bertobat. Ini udah amsyong bener, udah harus pakai cara apa lagi? Perhatikan saudara, Tuhan sudah memperingatkan, Tuhan sudah mengutus hamba-hambanya, Tuhan sudah mengutus malaikatnya, dan ketika hukuman yang terberat ini diberikan, manusia masih menghujat dan tidak mau bertobat. Artinya begini, yang tersisa ini memang benar-benar manusia kerak neraka. Ngerti? Auban ya, udah nggak bisa diapa-apain ini.
Ini jenis manusia terakhir yang ada di muka bumi, yang memang udah memilih, gua pengen masuk neraka. Padahal Tuhan gak sembarangan, diberi waktu begitu panjang. Mari kita lihat gambarnya, saudara, kira-kira seperti ini, saking panasnya. Mereka membara, ya seluruh dunia terbakar. Ngeri, saudara. Lihat, saudara, karena itu saya selalu bilang kalau Tuhan masih ngomong suruh bertobat, segeralah bertobat. Lanjut. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Perhatikan. Ini malapetaka masih nggak tobat. Malah menghujat. Karena kesakitannya luar biasa. Kegelapan yang amat pekat. Mereka menggigit lidahnya saking kesakitan. Harapan Tuhan apa sih? Mereka nggak juga bertobat, malah menghujat. Jadi kalau Tuhan menghukum ini tepat nggak, saudara? Adil nggak? Benar nggak? Memang manusianya ini nggak mau. Kalau saudara jadi Tuhan kayaknya udah nyerah, benar nggak? Tuhan masih menuntut pertobatan. Ini udah cawan kelima, tinggal 2 lagi. Ayo dong tobat, please tobat. Luar biasa. Lanjut. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya. Nah, saudaraku, ini saya agak cukup bingung tentang ayat ini. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan sangkakala. Ketika ada 4 malaikat yang diikat di sungai Efrat, dilepas. Dan pada waktu itu kemudian Tuhan memberikan gambaran ada tank-tank yang begitu banyak, katanya ada 200 juta prajurit akan lewat sungai Efrat. Tapi waktu itu kok belum kering, malah keringnya di sini begitu. Aneh kan? Nah ini yang saya masih belum dapat jawaban. Kenapa keringnya belakangan, padahal waktu itu manusia sudah terbunuh, kalau nggak salah 1/4-nya akibat dari senjata-senjata yang dipakai. Nah inilah yang membuat saya berpikir bahwa tidak bisa kita sinkronkan semua kisah ini secara kronologis. Ya, barusan saya ngobrol dengan Pak Jen, kemungkinan tidak linier garis waktunya, tetapi apa Pak bentuknya? Sirkuler, jadi seperti spiral begitu. Ya, ini agak sulit untuk saya mengerti dan kita mengerti. Kalau memangnya disiapkan untuk peperangan, kenapa nggak dikeringkannya kemarin itu? Waktu sangkakala. Nah ini masih saya juga akan selidiki terus. Tapi justru keringnya adalah pada saat nanti malaikat ke-6 menumpahkan cawannya. Supaya lewat raja-raja datang dari sebelah timur. Ya, nanti saya akan bahas juga beberapa waktu ke depan tentang kenapa ada raja-raja dari sebelah timur. Cuman berita buruknya adalah sungai Efrat keringnya bukan nanti, sekarang udah kering. Siapa yang sudah pernah baca? Angkat tangan. 1, 2, baru 2. Nanti buka Google, tulis aja sungai Efrat kering. Itu sudah terjadi beberapa minggu kemarin. Makin ngeri kita. Waduh, emang malaikat itu udah dilepas? Gak tahu juga saya. Yang jelas sudah kering. Akibat kering banyak penemuan-penemuan arkeolog yang mereka dapatkan. Yang dulu tersembunyi di bawah air. Ini menarik lagi. Luar biasa saudara. Nah saya tidak mau berspekulasi. Ya, yang jelas ini masih cukup membingungkan. Ya, kita akan lanjut. Next.
Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan saudara, reaksi dari antikris yang 3 ini ketika mengalami semua hukuman ini, benar-benar mereka mau melawan. Sepakat 3-tiganya mengeluarkan jurus terakhir, yaitu roh najis dari mulut mereka, roh yang punya kuasa untuk mengajak seluruh dunia berperang melawan siapa? Berperang melawan siapa? Tuhan Yesus. Waduh. Ternyata reaksi mereka bukannya bertobat, ya seluruh orang-orang itu, mereka bersepakat dengan antikris untuk melawan Tuhan. Tempatnya katanya di daerah Megiddo, sehingga disebut Harmagedon. Yang pernah ke Israel pasti pernah melihat satu dataran yang sangat luas. Di atas gunung kita bisa melihat luas sekali. Nanti katanya perangnya akan di situ, di Israel. Di Harmagedon. Perhatikan di sini bahwa iblis benar-benar telah menyesatkan manusia sampai titik mereka tidak mau bertobat sama sekali. Luar biasa gak? Luar biasa. Saya nggak habis pikir, kalau sampai penghakiman yang begitu mengerikan nggak membuat mereka bertobat, itu pikirannya udah kayak apa sih? Nggak ada kapok. Karena itu saudara, kita mau mulai sekarang belajar bertobat. Saya tahu kiri kanan, belajar bertobat. Caranya gimana? Kalau baca firman, ada firman menegur, langsung nggak usah nunggu dipukul Tuhan. Ayo jangan berdosa lagi ya, dinasihati sama istri. Istri dilawan. Dinasihati firman Tuhan, pendeta tahu apa. Sama Tuhan dihajar, jebret, tabrakan, udah begini-gini. Baru ya tobat Tuhan, ya udah gak bisa apa-apa, tobat. Itu terpaksa kayaknya. Jangan bodoh, karena ketidaktaatan dan pemberontakan itu benar-benar dari roh iblis, spirit daripada iblis. Mereka melawan sampai akhir. Dan mereka malah menyatakan perang kepada Tuhan. Kita lawan aja. Itu dungunya seperti apa? Tuhan mau dilawan. Ya, udah kelewat, bodoh ini orang-orang. Ya, next. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Nah, perhatikan, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawan yang terakhir ke angkasa dan dari dalam bait suci. Dari dalam bait suci, ingat tadi tempatnya, terdengar suara yang nyaring dari tahta itu dari Tuhan. Kata Tuhan apa? Sudah terlaksana. Sudah semua. Sudah ditumpahkan semua. Ya. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah apa saudara? Gempa bumi yang belum pernah terjadi. Kenapa disebut gempa bumi yang belum pernah terjadi? Karena bumi itu akan mengalami goncangan yang saya bisa prediksi. Lempengan demi lempengan semua bertabrakan. Akibatnya saudara, kita lihat next. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Terjadilah saudara
Karena lempengan demi lempengan itu tertabrak. Saudara pernah mungkin nonton film 2012 atau San Andreas juga, itu lempengan-lempengan bumi bergeser. Nah, ketika bergeser secara serentak, itu antara lempeng benua dengan benua, pulau dengan pulau, gunung dengan gunung akan tabrakan. Dan akan terjadilah goncangan yang tidak mungkin kita pikirkan karena belum pernah terjadi. Magnitude sekarang manusia hanya sampai 7, sekian. Itu sudah ngerinya luar biasa. Kemungkinan nanti bisa saja lebih dari 10. Ya, kemarin baru berapa 7, sekian udah kacaunya, berantakannya seperti apa. Saya nggak tahu apakah nanti bisa lebih dari 10 karena belum pernah terjadi gempa. Udah nggak bisa lari kemana-mana, seluruh dunia. Seluruh, tadi disebut kota-kota yang tidak, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan terjadi gempa. Nah, di tengah itu ada sisipan, yaitu Allah teringat akan Babel. Habis ini, bahan ini, baru akan kita bahas apa itu Babel. Kenapa Tuhan begitu benci dengan Babel ini, saudara. Kita akan pahami, maka hari ini sangat penting, saudara. Kalau nggak datang benar-benar saudara akan terlewat pemahaman yang sampai hari ini sedang berlangsung. Nah, perhatikan di sini, Tuhan menyediakan cawan yang penuh dengan anggur kegeraman dan murkanya kepada Babel yang besar itu. Spesial Tuhan marahnya. Ada cawan khusus buat Babel ini. Ya, next. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Perhatikan saudara, semua pulau hilang. Ini gimana cara ngebayangin? Gunung-gunung tidak ada lagi, saking terjadi crash besar, tabrakan antara lempeng-lempeng Eurasia dan sebagainya, terjadi tabrakan yang sedemikian, mungkin nanti terangkat ini daratan sampai beberapa ratus meter, saya tidak mengerti. Ngeri, gunung-gunung sampai nggak ada lagi. Gunung satu meletus saja repotnya satu negara, betul nggak? Ini nanti semua serentak mungkin. Saudara bisa bayangkan, dan di atas masih dikasih apa, hujan es. Satu esnya berapa? 100 pon, 1 pon itu setengah kilo. Jadi 100 pon berapa? 50 kilo. Kalau kena mobil kita, jebret. Selamat nggak orang? Dari langit loh ini. Itu semua atap hancur. Ya, yang masuk ke dalam tanah mungkin selamat. Ngeri saudara. Dari sini Tuhan benar-benar mencurahkan. Dan dia bilang sudah terlaksana semua, saya sudah berikan sih. Tetapi saudara perhatikan di situ, mereka masih apa? Menghujat Allah. Tidak ditemukan niatan hati untuk bertobat. Wow. Ini sudah apa? Cawan ke-7, masih nggak tobat. Dan saya mau katakan ini persis seperti yang dibilang Wahyu 6 ayat 14, silakan, tentang meterai. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Iya, saudara ingat waktu awal-awal kita belajar, saya bilang meterai adalah dibukanya segel dan akan terjadi dengan potensi sedemikian rupa. Ini digenapi. Sampai kisah terakhir penghukuman. Nah, seperti itulah meterai ini punya potensi. Ternyata memang benar. Ya, langit seperti menyusut. Saya nggak tahu itu di atas karena manusia bisa terbakar. Mungkin lapisan ozon sudah nggak ada, betul nggak? Menyusut semua. Kemudian tergeser gunung-gunung, beranjak, berpindah. Pulau-pulau berpindah, tidak ada lagi di tempat. Nanti pulau-pulau mungkin naik. Satu pulau naik ke pulau lainnya. Bayangkan seperti apa. Tetapi Tuhan teringat akan Babel tadi. Nah,
Pertanyaannya, apakah umat yang mengasihinya akan ditimpa murka atau tidak? Nah, ini akan kita bahas. Karena kalau kita melihat kondisi ini, maaf, siapa yang bisa selamat? Betul nggak? Lah kalau pulau sama pulau tabrakan, Pulau Sumatera tabrakan sama Jawa, ini paling dulu Cilegon sama Anyer sama Merak, saudara. Betul nggak? Kemana kita? Pulang ke rumah Bapak. Nah, di sini saya mau jelaskan, saudara. Saya meyakini ini, ya. Saya meyakini ini. Perhatikan, baca sayang. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, amin. Saya percaya ini, tetapi kita adalah orang-orang siang. Kenapa disebut orang-orang siang? Orang siang itu udah bangun. Kalau orang malam tidur, betul nggak? Kita bangun sadar akan kesalahan, sadar akan dosa. Minggu lalu saya udah sampaikan itu, betul? Bahwa kita harus bangkit dari kematian yang disebut Tuhan. Engkau dikatakan hidup tapi engkau mati. Karena itu bangunlah, bertobatlah, pertahankan apa yang masih ada padamu. Berjaga-jagalah. Itu tugas kita, saudara. Dan di sini dibilang Allah telah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Pertanyaannya begini, tapi kan kita melanggar hukum Taurat, betul nggak? Siapa di sini yang tidak melanggar hukum Taurat? Ada? Kalau ada langsung dikirim ke Israel jadi pemimpin di Bait Allah, sempurna berarti. Kita kan melanggar juga, tapi bagaimana kita bisa bebas? Baca saya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Amin, puji Tuhan. Perhatikan ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Dengar, lihat sini semua, perhatikan. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita karena kita di dalam daging. Kita pasti bikin salah dalam hidup ini. Jadi kitab ini tidak mungkin diterapkan pada kita. Kenapa? Karena manusia pasti melanggar. Nah, kalau gitu dihukum dong. Ya, kita harus dihukum. Tetapi ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Dengan jalan mengutus anaknya. Siapa anaknya? Yesus ke dalam daging. Katakan ke dalam daging. Yesus menjelma menjadi manusia, punya daging. Dan lewat itu saudara perhatikan, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ada dua kebenaran di sini. Yang pertama saudara lihat bagian atas, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Yesus menjadi manusia, mewakili kita melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Karena itu tidak aneh ketika Yesus lahir umur 8 hari harus disunat. Dia ikuti semua aturan, tuntutan. Dia mewakili kita, menggantikan kita untuk melakukan hukum Taurat. Tentu saja dia lakukan dengan sempurna. Ngerti, saudara? Ingat waktu manusia berdosa, kan diwakili Adam. Gara-gara Adam semua manusia berdosa. Sekarang untuk melakukan hukum Taurat, Tuhan mengutus Yesus mewakili kita. Sehingga ketika dia menang, seluruh kita juga menang. Kalau kita main badminton antara Indonesia melawan Korea Selatan, nggak perlu seluruh rakyat Indonesia masuk ke dalam lapangan. Kita utus saja satu, siapa? Jonathan. Siapa lagi?
Jangan, saya terlalu tinggi dia ilmunya. Siapa lagi yang orang Batak tuh siapa yang jago? Ginting, ya. Si Ginting atau siapa? Cukup satu mewakili seluruh Indonesia. Ketika dia menang, kita menang. Nggak perlu semua turun. Yesus menggantikan kita melakukan hukum Taurat. Dan hukuman Tauratnya, hukuman yang harus diterima manusia, dia terima di dalam dagingnya. Yesus mati di kayu salib untuk menerima hukuman atas dosa melanggar hukum Taurat. Jadi kita tidak perlu lagi menerima hukuman karena pelanggaran hukum Taurat. Kenapa? Sudah ada yang menggantikan kita untuk melakukan. Sudah ada yang menggantikan kita untuk menerima hukuman. Berarti selamat dong. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena itu saya meyakini peristiwa cawan ini dari 1 sampai 7, kita sudah nggak ada di bumi. Iya dong. Buat apa ada di bumi kan kita nggak bakal dihukum. Ini pengamatan saya, hasil dari kesimpulan saya, kemungkinan besar kita sudah diangkat, dievakuasi. Karena ini hukuman buat orang-orang yang terus menghujat dan tidak pernah bertobat. Kita tidak perlu lagi alami. Berarti ada pengangkatan. Cuma masalah yang tadi itu, pada saat sangkakala, mungkin kita masih ada. Pada saat aniaya, mungkin saja kita masih ada. Ini yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan pengangkatan di awal, tapi kan itu belum pasti, betul nggak? Lebih baik kita bersiap, siaga, berjaga, jaga. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang menjemput. Oh, di awal, di tengah, tapi kalau di akhir saya tidak yakin. Lah Pak, kan ada Tuhan Yesus mengumpulkan semua orang dari ujung bumi satu, ujung bumi lain. Pada saat dia datang nanti untuk berperang melawan iblis. Saya mau bilang, itu orang-orang yang telah diinjili, dimenangkan, terima Yesus. Mereka juga disiksa mungkin, menerima kematian mungkin, dikumpulkannya terakhir. Bisa kan begitu? Amin. Jadi kemungkinan kita sudah diangkat. Ini yang mengalami ini, yang sisanya ini, saudara, dikumpulkan terakhir. Itu menurut kesimpulan, tapi belum tentu pasti. Cuma prediksi saya, kita ngapain masuk masa hukuman? Kita nggak ada keperluan di situ. Kita kan sudah diampuni dosa. Taurat sudah dia lakukan. Hukuman Taurat yang harusnya menimpa kita sudah dia tanggung. Pastinya kita dievakuasi. Jadi kemungkinan, tapi belum tentu benar ya, ini masih berupa prediksi. Kemungkinan, pas sangkakala kemungkinan kita masih ada. Tapi bisa juga awal, tergantunglah itu Tuhan nanti. Cuma kita bersiap siaga. Dan kalaupun kita nanti mengalami 7 sangkakala, saya memiliki keyakinan juga ada perlindungan-perlindungan khusus diberikan kepada kita. Karena seperti bangsa Israel diluputkan ya selama 3,5 tahun oleh Tuhan, ditaruh di padang gurun jauh dari para penganiayanya. Nah, itu masih juga asumsi karena yang ditulis itu Israel. Saya nggak tahu dengan orang Kristen. Ya, yang penting kita bertobat, bersiaga, hidup benar, hidup kudus. Sudah nggak ada waktu bermain-main. Amin. Baik, itulah tadi seluruh bagian tentang murka Allah. Nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang Babel besar. Nah, sampai sini saya beri kesempatan bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan pakai mic. Mengenai barcode itu, apakah itu bentuknya barcode ataukah chip yang ditanam yang sebesar beras itu? Iya. Kemudian, apakah masih bisa kesempatan dicabut atau ini kan pertobatan? Kalau orang yang sudah ditanam itu, apakah masih mungkin dicabut? Masih bisa mungkin apa enggak gitu ya? Ya. Baik.
Kemudian yang pertanyaan lain adalah, bukankah ada, saya nggak tahu di yang mana, itu ada jurang maut dan iblis sudah dimasukkan kunci untuk 1000 tahun. Tapi kok di sini masih muncul? Loh, ini belum sampai kerajaan 1000 tahun. Bukan, ini tadi waktu yang dulu kan ada belum ini. jurang maut itu. Itu lain. Jadi gini, ini sampai terakhir masih ada kisah. Kisahnya apa? Sampai hukuman terakhir dituangkan tadi cawan ke-7 ya. Habis itu apa? Tuhan Yesus turun. Ini besok nih, bahan besok. Tuhan Yesus turun membawa tentaranya. Ngapain? Perang dong. Iblisnya diapain? Ditangkap. Berapa tahun? 1000 tahun. Jadi masih cerita depan. Belum nyampe yang ini. Kemarin kenapa jurang maut dibuka? Itu tidak ada urusan dengan yang antikris akan ditangkap. Belum. Itu baru dipakai tentaranya untuk menyiksa manusia. Jadi bedakan. Ya, itu kisah yang berbeda. Tidak ada sangkut paut. Oke? Terus satu lagi Pak. Ya. Wahyu tadi kan semua pulau hilang Ya. dan tidak ditemukan lagi. Berarti udah nggak ada orang lagi dong. Itu dia. Kan penggambarannya. Sudah jadi air. Iya. Orang mau berpijak di mana? Iya betul. Saya juga mempertanyakan yang sama. Apakah tinggal benua yang ada? Ya kan? Karena kalau benua kan disebut bukan pulau, ini terlalu besar. Mungkin pulau-pulau yang kecil. Nah ini kita tidak bisa jawab dan tidak bisa ditafsirkan. Karena kita tidak mengerti apakah ini terjadi kepada keseluruhan. Karena Alkitab seringkali generalisasi. Ya, generalisasi itu dianggap semua, padahal belum tentu semua. Generalisasi itu begini, misalnya ada seorang cewek putus cinta dengan 5 orang pria. Gagal lagi, terus dia ngomong apa? Dasar semua pria brengsek. Lah, saya pria belum tentu brengsek, tapi di generalisasi. Mungkin itu generalisasi. Tapi kita nggak tahu apakah semua pulau hilang lenyap. Yang jelas itu peristiwa yang sangat global dan luar biasa. Ya, bisa menjawab. Yang saya mau jawab yang tentang barcode dulu ya. Nah, sangat kemungkinan besar barcode itu akan digunakan. Kenapa? Karena kita sudah diperkenalkan sejak lama dengan model ini, betul nggak? Dan ini memudahkan orang untuk berbelanja, betul nggak? Zaman saya kecil, orang belanja harus ditulis ya kan? Air minum aqua itu satu item bisa beberapa detik tuh, tak. Kalau sekarang kan net, memudahkan. Kemungkinan besar saya yakin banget barcode ini akan digunakan. Apakah perlu chip? Kemungkinan besar perlu chip. Supaya apa? Ingat saudara, nanti itu kita akan terkoneksi seluruh dunia. Dan kita akan mudah dideteksi, dilacak dengan adanya chip itu. Dan di Amerika sudah lebih dari 10 tahun telah diterapkan chip untuk orang-orang sakit. Jadi kegunaan chip dan barcode ini akan sangat baik sehingga sulit ditolak orang. Beberapa puluh tahun atau 10 tahun, mungkin 20 tahunan ya, saya pernah baca sebuah artikel bahwa orang-orang yang sakit jantung, orang-orang yang darah tinggi, itu banyak yang mati mendadak. Pernah dengar nggak orang lagi main badminton mati? Pernah dengar? Ya, orang PCI malah. Ini ada langsung orang. Saya lihat artis banyak, ya. Siapa tuh? Suaminya si Haji Mas Said. Kemudian yang main bola futsal siapa Basuki yang kelompok lawak itu Sri Mulat, ya. Meninggal juga lagi main tukang bubur sebelah gereja Tasikmalaya. Siapa namanya tuh? Meninggal juga gara-gara Mang Udin main badminton. Kan jantung itu kalau lagi kumat saudara, dan dia nggak cepat diobatin, dia nggak cepat ditindak, mati. Kalau darah tinggi, dia jatuh misalnya, terjadi pecah, itu langsung stroke. Karena itu diterapkan di Amerika beberapa tahun, saya lupa berapa tahun yang lalu, mereka menerapkan chip yang akan
bertindak ketika orang itu mengalami gangguan atau serangan jantung. Misalnya jantungnya langsung kumat, kita nggak sempat kasih obat. Kalau di lapangan gimana? Itu langsung pecah, di dalamnya ada apa? Ada tablet itu keluar obat. Sehingga nyawanya tertolong. Jadi untuk alasan itu sulit kita tolak. Betul nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak yang udah sakit-sakitan ditawarin itu pasti mau kan? Ya daripada mati mendadak, stroke mendadak, udahlah pakai. Itulah liciknya. Yang kedua tentunya untuk memudahkan orang belanja, mendeteksi apapun. Sekarang saya tidak pernah menemukan apapun yang tidak pakai ini untuk identifikasi. Contoh, kartu keluarga saya harus diganti beberapa bulan lalu. Kenapa? Harus pakai barcode. Kenapa? Supaya gampang di-tap langsung. Pasport kemarin istri saya ganti, ya yang bukan yang biasa, tapi yang elektronik. Pakai barcode. Semua akan dipaksakan. Nah akhirnya supaya gampang, kalau KTP, SIM, paspor, kartu keluarga, kartu kredit, debit, kartu debit ATM, itu kan jadi banyak, dompet kita terlalu penuh. Nanti dibilang begini, udah pakai satu aja buat semua. Saudara tertarik nggak? Wah, gampang banget mau belanja tinggal tantet, ngambil duit tinggal tantet. Hah? Kanker ujungnya. Betul. Hah? Di Amerika udah ada. Makanya itu sedang terus diuji coba dan terus di launching supaya semua orang bisa terima. Nanti kalau semua udah sistem begitu, sulit sekali kita. Ya. Tapi inilah kenyataannya. Semua ingin disatukan. Oke? Semoga bisa menjawab. Ya, ini dulu Pak. Ya, silakan. terima kasih Pak. Ya. Berhubungan sama barcode tadi Pak. Ya. Nah, yang saya dengar tadi sejak ada chip atau barcode, Ya. itu ada cawan yang sampai kena bisul tadi. Iya, Sampai kena ini. yang pertama. Kalau memang Amerika sudah memakai itu dan mungkin dalam 10 tahun, mungkin dia belum sampai belum sampai itu. Dan dia mungkin 2 tahun atau 3 tahun mati gitu. Nah, itu terus gimana? Apakah langsung itu udah jadi pengikut antikris atau bagaimana dengan dipasangnya chip tadi dan dia sendiri mungkin nggak tahu? Itu aja Pak. Pertanyaan bagus. Nah, kita tidak tahu apakah ini sudah jadi program Amerika secara keseluruhan atau bukan. Yang jelas akan mengarah kepada seluruh dunia. Nah, ditetapkan oleh Tuhan sebagai dosanya itu kapan? Apakah pada saat antikris memerintah atau belum? Atau sebelumnya? Kita nggak tahu itu. Karena kita bilang misalnya diuji coba. Kan belum tentu itu sebagai satu sarana yang harus dipakai seluruh dunia. Masih uji coba. Kita belum bisa bilang bahwa itu sudah menjadi fakta atau kenyataan atau sebuah tanda tentang antikris ya. Karena itu ya saya belum bisa jawab itu. Cuman kemungkinan besar kalau antikris sudah memerintah, barulah itu ditetapkan sebagai dosa oleh Tuhan. Kemungkinan besar seperti itu. Baik, pertanyaan berikut Pak Jen ya. Silakan. Iya Pak, kalau dilihat dari 16 Wahyu 16 Ya. pasalnya 11, di situ kan dikatakan dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Nah kalau tadi ada yang bertanya bahwa apakah mungkin bisa bertobat, memang Allah menghendaki kita bertobat. Ya. Tetapi di sini jelas dikatakan tetapi mereka tidak bertobat. Artinya memang pilihan dia. Tidak ada yang bertobat kan Ya. di situ. Berarti bukannya soal Tuhan gak kasih kesempatan. Betul. Tapi memang uangnya. Memang tidak bertobat. Iya, manusianya. Jadi pada waktu ditumpahkan cawan ini memang tidak ada yang bertobat. Baik, jadi itu juga menjawab pertanyaan tadi. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang sudah memilih untuk tidak bertobat sampai akhir. Ya, Ibu silakan terakhir. Ya, nyambung ya Pak ya. Ya. Saya setuju kalau memang kita tadi nggak sampai ngalami murka. Karena kalau kita baca di Wahyu 14, itu kan ada tuaian di bumi Pak. Ya. Ya kan? Ada tuaian tuh Tuhan Yesus yang menuai, itu yang diangkat itu, dan kemudian ada malaikat yang menuai pakai menuai dan masuk ke murka Allah. Ya. Tapi kemungkinan besar, nggak tahu kalau saya salah ya Pak ya, mungkin diluruskan. Jadi sangkakala dan materai sangkakala dan
masa antikris itu kan satu paket gitu ya, nggak tahu yang mana. Nah, jadi orang Kristen tetap masuk di dalam masa antikris. Karena itu ada pilihan di situ, mau pakai tanda atau tidak, gitu kan ya Pak ya. Nah, di situ pilihan memang, karena kembali lagi Tuhan memberikan kan pilihan bebas. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, makanya di murka Allah tadi memang orang-orang yang sudah nggak mau. Yang sudah nggak mau sisanya, Bu, sisanya. Memang sudah memilih untuk ikut antikris. Sudah kadung mereka. Iya, Udah gitu ya Pak? Betul, saya percaya itu. Jadi begini Bu, mengenai kita apakah masih ada di zaman itu, di zaman aniaya, kemungkinan kalau kita lihat ayat-ayat bahwa orang kudus mengalami aniaya, bahkan dikalahkan dan sebagainya. Itu ada kemungkinan kita masih ada di situ, plus orang-orang yang baru diselamatkan. Atau kalau seperti Iman GB diangkat sebelumnya, sisanya berarti orang-orang yang baru diselamatkan. Bisa saja, tapi itu jangan menutup kemungkinan satu saja. Saya lebih baik mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam masa aniaya daripada kita sama sekali nggak siap. Betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan Yesus saja masih memberikan kemungkinan-kemungkinan. Kalau si pembinasa keji sudah berdiri di tempat kudus, maka para pembaca memperhatikannya. Pembaca Alkitab kira-kira orang apa? Orang Kristen dong. Iya dong. Maka yang di gunung jangan lari ke rumah, jangan lari ke kota, lari saja cari tempat selamat. Yang sedang di atas soto jangan ambil baju, udah berangkat aja. Berarti Tuhan memberikan kepada kita kemungkinan kita bisa kabur dari aniaya. Kabur nggak salah, itu disuruh sama Tuhan. Kalau sampai ditetapkan untuk ditangkap, dibunuh, ya itu ada kasih karunia lagi kan yang kemarin saya bahas. Berarti memang saudara terpilih menjadi orang-orang yang dimuliakan. Nangkep ya maksud saya? Jadi kita berdoa saja dan berjaga mulai sekarang. Mudah-mudahan diangkat sebelumnya. Kalau enggak ya kita bisa saling menguatkan, kita bergerilya, kita seperti zaman kisah para rasul. Dan saya percaya ada kasih karunia khusus. Amin. Ya, semoga ini membuat kita tidak ketakutan, tapi percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saya rasa cukup. Kita akan masuk satu sistem lagi. Oh, masih ada satu lagi. Silakan terakhir. Ya Pak. Ya. Kalau menurut yang Bapak sampaikan dari beberapa sesi yang sebelumnya, bahwa Kitab Wahyu ini diperuntukkan untuk sebuah pesan pertobatan. Nah, apakah akan ada kisah selanjutnya kalau setiap orang itu bertobat dari meterai pertama, Pak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah bisa kalau orang yang ini kan bentuk peringatan supaya orang bertobat kan? Nah, apakah bisa pengangkatan dan evakuasi itu sendiri bentuk dari setiap orang yang sudah bertobat langsung dievakuasi? Karena menurut saya kalau sudah orang yang sudah bertobat, misalkan saya sebagai anak ditegur sama papa, terus saya sudah bertobat, apakah saya harus dipukulin lagi? Begitu, untuk masuk kepada cawan itu Pak. Karena menurut saya tidak ada gunanya kita masuk di dalam cawan itu Pak. Baik. Yang pertama tadi saya kurang jelas tuh. Maksudnya kisah menurut saya gini Pak, kita kan ditegur untuk bertobat ya. Kalau misalkan dari cawan, dari meterai saja pertama, kita sudah langsung bertobat, apakah itu berhenti kisah yang Wahyu sampai sangkakala dan cawan itu apakah berhenti atau masih berlanjut Pak? Berhenti pada pribadinya maksudnya, diangkat gitu ya. Jadi nyambung pertanyaan kedua. Oke. Nah saudaraku, ini adalah pertanyaan saya juga. Karena saya prediksi kalau menurut
pembahasan yang kita lihat dari kitab-kitab kisah tentang akhir zaman, maka periode waktunya itu berbeda-beda. Nah, luar biasanya kitab Wahyu tidak mencatat satupun ayat tentang pengangkatan. Tapi tersebar di kitab-kitab lain. Sehingga memang kita harus memperlakukan Alkitab sebagai satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa dipisahkan, pasal-pasalnya tersebar. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan waktu di dalam pengangkatan, saya sendiri memprediksi ada 4 kali pengangkatan. Itu pemikiran saya ya, karena saya udah bikin gambarnya, udah bikin apa di sekre, saudara bisa lihat. Penetapan waktu tentang pengangkatan itu terjadi, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Ada yang di tengah antara tengah dengan akhir. Jadi ada 4. Terus ketika saya diskusi sama Yefta, sama teman-teman di sekre, kami juga memprediksi kemungkinan ada pengangkatan parsial juga yang misalnya orang tobat langsung hilang misalnya, seperti itu. Ada kemungkinan juga. Nah kok bisa begitu Pak, kacau amat. Nah kembali kita harus mengingat, waktu Tuhan itu beda dengan waktu manusia. Kalau Tuhan bilang gini, semua warga manusia dengar, aku akan setengah jam turun di awan-awan, menantikan kalian untuk diangkat. Setengah jamnya versi siapa nih? Kalau versi kita, setengah jam itu berapa menit? 30 menit. Versi Tuhan, beda. Anggap maksud saya? Bisa saja di setengah jam itu 3 tahun setengah. Dia menantikan di sana. Bisa saja nggak? Bisa, karena Tuhan tidak menulis ini waktu sorga, ini waktu dunia. Nanti di kisah ini yang saya akan bahas, ada disebut 1 jam. 1 jam mana ini? Nah, ada yang bilang begitu, ada yang bilang 1000 tahun. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Nah, inilah yang membuat kita akan kelabakan ketika mencampur adukan antara waktunya sorga dengan waktu manusia. Nangkap maksud saya? Seandainya Tuhan bilang, aku akan menunggu selama setengah jam. Kalau jamnya jam sorga, bisa 3,5 tahun. Jadi yang naik antara di depan, di tengah, di akhir, atau di tengah-tengah antara tengah dengan akhir, atau yang parsial naik sendiri-sendiri. Bisa dong disebut setengah jam, bisa nggak? Bisa. Jadi pertanyaan itu belum bisa kita jawab, tunggu saja tanggal main. Thank you. Oke, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Oh masih ada. Ya, silakan. Baik, pertanyaan bagus. Gak apa-apalah saya bahas, sebenarnya ini nanti. Prediksi kami yang belajar terus di sekre, meterai pertama sampai meterai yang ke 1, 2, 3, 4. Ini menurut prediksi kami, sekali lagi tidak dipastikan begitu. Ini 4 meterai pertama ini dibuka sebelum Antikris bertahta. Menurut prediksi kami. Saya kasih pembatas di sini. Anggap saja ini tahta iblis, walaupun saya bukan iblis. Tahta Antikris, dia memerintah dari sini sampai tahun ke-7. Anggap aja ya. Tapi ingat 3,5 tahun pertama sampai sini nih, itu masa damai. Masa sejahtera. Masa orang di dunia mengalami tidak ada peperangan, semua bisa menerima anugerah, dalam tanda kutip ya, sehat, pada punya uang, bisa belanja dengan enak. 3,5 tahun. Maka dengan demikian saya memprediksi meterai 1 sampai 4 tidak di masa ini, tapi sebelumnya. Kenapa saya bisa bilang begitu?
Karena meterai pertama antikris dilepaskan. Nangkap saudara? Antikris dilepaskan. Tidak langsung dong bertahta, masuk tiba-tiba kan ada proses dia untuk jadi orang yang bisa duduk di situ. Nangkap gak saudara? Mungkin dia seperti Hitler, dari ketua partai kecil Nazi waktu itu. Kemudian didukung oleh buruh dan sebagainya. Kemudian didukung oleh orang-orang yang kekurangan, yang miskin. Dia menjadikan mereka semua tentara. Itu ada proses waktu, baru tahun 40 dia menyatakan perang dengan Polandia, Hongaria dan sebagainya. Tapi dia sudah mulai dari tahun 30-an. Jenjang politiknya ini, ngerti gak saudara? Gak bisa orang tahu-tahu duduk di sini. Siapa lo? Jadi raja dunia. Nah, masa iblis dilepas, antikris dilepas, dia akan ada masa di sini proses. Dan ingat, waktu dia dilepas ada meterai kedua. Apa tuh? Meterai kedua. Damai sejahtera diangkat. Kemudian meterai ketiga. Kemiskinan. Krisis ekonomi. Kemudian yang keempat, kematian oleh begitu banyak, ya kan? Ada penyakit dan sebagainya. Ini nggak akan cocok dengan 3,5 tahun pertama. Di sini kan bukan masa kemiskinan, ini masa sejahtera, masa damai. Kenapa di sini ada peperangan? Sampai berapa orang? 1/4 manusia katanya mati. Berarti ini antikris muncul dulu, kemudian peperangan di mana-mana, kemudian orang jadi miskin, kemudian banyak kematian karena penyakit dan sebagainya. Nah, dia dalam prosesnya menangani satu persatu masalah ini sehingga dia menjadi raja yang diakui dunia. Hebat loh. Lo bisa ngatasi masa krisis begitu banyak. Masuk akal nggak? Jadi kemungkinan yang meterai-meterai sebelumnya. Baru di sini sangkakala dimulai. Ya kan? Dari awal dia memerintah 3,5 tahun pertama, ingat siapa yang muncul? 2 orang nabi. Menurut saya ini kronologisnya seperti itu. Karena nggak cocok kalau ini dimasukkan ke sini. Gimana disebut masa damai? Kalau saling berperang, saling bunuh. Bagaimana disebut masa sejahtera kalau miskin? Jadi dia menyelesaikan hal-hal ini satu demi satu sehingga dia benar kamu layak untuk dijadikan raja seluruh dunia. Semoga itu menjawab. Cukup ya? Kasih lagi. Gak apa-apa lah, biar kita puas ya. Kalau enggak, gak puas juga kita kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Akan menjadi seru Pak. Saya dari kemarin saya merenungkan, jadi kalau murka Allah itu buat kita orang percaya, jadi gimana orang yang nggak percaya gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, waduh kalau gitu, apa saya menjadi orang percaya masih tetap aja kena murka Allah, itu berarti sia-sia dong. Jadi tadinya saya nggak percaya Tuhan gitu, jadi saya jadi percaya Tuhan, jadi anak Tuhan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya, tapi tetap saja kena murka. Tadi awal-awalnya gitu Pak. Tetapi saya udah terjawab oleh tadi itu yang bahwa kita terlepas dari itu. Kita tidak ditetapkan Betul. Untuk menerima murka Allah. Jadi yang saya pikir kalau ini memang buat orang-orang yang tidak percaya Pak. Saya sangat bersyukur dengan adanya itu. Iya, puji Tuhan. Yang ayat tadi ya, yang Roma 8 ayat 3 dan 4. Ya, enggak karena kita tidak, karena Allah tidak menetapkan kita untuk dihukum. Murka. Ya. Tadi kan kita bahas tentang murka. Ya. Yang ayat 10 juga sama Pak, dari 1 Tesalonika 5. Iya betul, yang tadi. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Amin. Dia. Berarti sama Tuhan Yesus itu Pak ya. Iya. Jadi saya pikir kalau ini Wahyu ini kan ditulis oleh Yohanes Pak. Iya. Rasul Yohanes. Semua kan berarti ilhamnya dari Tuhan Yesus. Betul. Ya nggak mungkin kalau kita anak Tuhan itu semata-mata nanti kita udah percaya kita tetap kena murka Allah. Jadi buat apa Tuhan sudah selamatkan kita? Jadi saya pikir ya tugas kita untuk menyelamatkan
saudara-saudara kita nih yang belum percaya Tuhan. Itu sebuah statement yang sangat bagus. Mumpung masih ada kesempatan, kita injili mereka sebelum antikris dilepas. Amin. Ya. Jadi ini tugas kita, amin. Semua setuju? Jangan dibiarin. Nanti kalau udah masuk aniaya, pertobatan itu akan menjadi sangat berat. Karena harus mengalami siksa, harus mengalami hukuman Allah. Kasihan adik-adik kita, ponakan-ponakan kita. Ya, betul Pak. Ada ayat mengatakan mereka dihukum karena tidak percaya di kitab Yohanes. Kemudian di dalam kitab Roma juga dikatakan yang sudah menerima Yesus tidak akan lagi menerima penghukuman. Jadi ada jaminan buat kita orang-orang yang percaya. Ya, di dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang di luar ya itu tadi hukumannya banyak sekali. Jadi ini kesempatan.